Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera dan salam anti diskriminasi. Kembali lagi bersama saya Dewi Rahmawati di Indonesian Institute selama 1 jam ke depan. Kita bersama-sama akan mendiskusikan terkait dengan isu dan kebijakan yang saat ini sedang berlangsung. Nah, bersama kita saat ini sudah ada Pak Ahmad Ilmi, berasal dari rumah kita bersama yang akan bersama-sama berbagi ilmu tentang kontekstual isu yang hari ini mungkin teman-teman sudah ketahui. Dengan fokus diskusi kita yaitu memutus rantai sunat anak perempuan. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya akan memberi salam dulu ya kepada Pak Hilmi. Assalamualaikum Pak. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Hilmi yang sudah bersedia berkolaborasi dengan The Indonesian Institute. Bersama-sama kita mencoba menuntaskan satu fokus isu ini, terutama dalam konteks fokus yang sudah diberikan sebelumnya tentang bagaimana memutus rantai sunat anak perempuan. Namun sebelum kita masuk kepada tema diskursus kita hari ini, Pak, mungkin kami ingin mendengar sekilas bagaimana profiling Bapak dan kelembagaan di rumah kita sendiri. Silahkan Pak Hilmi. Ya, terima kasih Kak Dewi. Saya Hilmi dari Rumah Kitab. Tentu Rumah Kitab itu lembaga yang secara khusus memfokuskan diri untuk penguatan terhadap kelompok perempuan untuk terhindar dari berbagai bentuk diskriminasi yang tentu lebih banyak di mana diskriminasi tersebut lebih banyak didominasi oleh diskriminasi berbasis gender ya, baik dalam ruang lingkup hukum dan kehidupan domestik perempuan sehari-hari. Jadi basisnya Rumah Kitab itu adalah basisnya penelitian terkait keagamaan maupun penelitian terkait sosial. Jadi basisnya adalah bukti. Kalau misalnya pandangan keagamaan, apakah kemudian kita meng-cross check kembali apakah betul kemudian pandangan keagamaan itu betul begitu bunyinya, artinya bunyinya diskriminatif atau seperti apa sebenarnya. Kita mengoreksi kembali sih sebenarnya berdasarkan metode pendekatan dan bukti tadi atau dalil. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak. Seperti yang sudah kemarin disampaikan atas undangan kolaborasi kita akan membicarakan mengenai fenomena yang sebenarnya masyarakat sudah ketahui tentang sunat anak perempuan yang pada dasarnya sebenarnya dalam berbagai literatur yang kita ketahui ternyata praktek ini tidak hanya terjadi di negara Afrika saja, namun secara konteks global ini juga terjadi di Indonesia. Nah, selanjutnya yang menjadi perhatian kita adalah bahwasanya dalam praktek sunat anak perempuan ini ternyata diawalkan atau dikendarai oleh adanya satu perintah agama yang konon memang itulah jalan pintu masuk mengapa praktek sunat perempuan ini masih dikerjakan. Nah, sebenarnya yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana sih sebenarnya sebab asal muasal praktek sunat perempuan ini bisa dilakukan oleh masyarakat kita, Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya di antara praktik yang dalam agama yang dominan tradisinya, ini diantaranya sunat perempuan. Jadi tradisinya sudah terlalu mengakar. Jadi tradisinya di dalam masyarakat itu sudah terlalu mengakar ya. Jadi ada kekhawatiran bahkan saking mengakarnya di beberapa temuan Rumah Kitab itu ada kekhawatiran bahkan bagi seorang bahkan agama yang tidak melakukan
ritual sebagaimana dilakukan oleh generasi sebelumnya terkait dengan perempuan. Ada kekhawatiran keagamaan, ada kekhawatiran teologis, ada kekhawatiran sosiologis gitu ya. Tapi di masyarakat itu sebenarnya karena ini tradisi yang sudah berkelindan lama di Indonesia, itu jadi ada kekhawatiran teologis. Kalau kekhawatiran teologis itu kan khawatir ada tidak bersih sepanjang hidup, gitu. Khawatir tidak melaksanakan kita agama sepanjang hidup, khawatir bagi orang tua terutama laki-laki tidak. Jadi ada kekhawatiran yang beban teologisnya itu lebih banyak ketimbang sebenarnya manfaat buat si anak perempuan. Jadi kekhawatiran dan beban teologis itu lebih banyak. Yang diduga bahwa itu adalah diperintah oleh agama, begitu kira-kira. Karena kan hampir semua ulama di klasik itu paling minimum itu makrumah. Jadi disarankan sunat perempuan itu. Lebih banyak kan sunat perempuan itu disunahkan. Bahkan mazhab Syafi'i sendiri sebagaimana mazhab yang dianut di Indonesia itu mewajibkan sunat perempuan. Jadi wajib bagi perempuan itu sunat. Nah, kemudian narasi hukum yang begitu dominan di masa klasik ini yang kemudian menyebabkan kekhawatiran teologis di kalangan masyarakat. Bagaimana ya bagi seorang ayah misalnya tidak melakukan sunat terhadap anak perempuannya masih balita misalnya. Nah, ini yang kemudian yang harus kekhawatiran ini sebenarnya yang harus diselesaikan oleh para tokoh agama. Tapi memang tidak mudah menyelesaikan ini ya, karena bahkan kekhawatiran teologis itu sampai kepada fatwa MUI ya, di mana dalam fatwa MUI itu fatwa ini merespon teman-teman atau LSM yang melarang khitan terhadap perempuan. Jadi ini respon. Jadi fatwa ini adalah respon di mana saat itu di tahun 2008 itu lagi kenceng-kencengnya soal larangan FGM gitu ya. Nah, ya kan. Nah, bagaimana sebenarnya? Jadi fatwanya itu begini. Fatwa tentang hukum melarang khitan terhadap perempuan. Jadi ini fatwa merespon teman-teman aktivis dalam melarang khitan perempuan. Jadi ini fatwa ini merespon. Pertama, status hukumnya fatwa itu menurut berdasarkan status hukum khitan perempuan berdasarkan fatwa ini, khitan itu adalah makrumah bagi perempuan ya, makrumah. Jadi ini sebenarnya masih lebih baik ya dibanding narasi dari mazhab Imam Syafi'i ya yang mewajibkan sunat perempuan ya, makrumah. Makrumah kan berarti penghormatan terhadap perempuan berdasarkan tradisi lah, kira-kira begitulah. Meskipun itu salah juga sebenarnya, tidak bisa dibenarkan juga. Nah kemudian yang saya kritisi dari dalil atas dasar argumentasi dari status hukum khitan perempuan yang digunakan ini itu adalah banyak sekali kalam ulama yang memang merepetisi. Ya kalau kita misalnya merepetisi hukum di masa klasik untuk diberlakukan di masa sekarang tanpa adanya cross check terhadap doror atau tidaknya begitu terhadap suatu perbuatan misalnya khitan perempuan, apakah kita kemudian tanpa melibatkan misalnya apakah terdapat doror atau tidak, maka itu sama saja sebenarnya kita merepetisi sebenarnya ya. Nah karena itu hasil produk penelitian itu yang sudah banyak dilakukan oleh teman-teman aktivis, lembaga nasional, lembaga internasional terkait kemadorotan atau kebahayaan khitan perempuan
itu harus jauh lebih diviralkan. Karena ini salah satu solusi ya. Karena dalil pengharaman, dalil pelaksanaan ya terhadap khitan itu jauh lebih viral dibanding hasil temuan teman-teman di lembaga nasional maupun lembaga internasional terkait khitan perempuan. Jadi adu viral lah kira-kira. Nah, jadi ini penting ya ternyata. Argumentasi hukum yang begitu dominan ini sangat mempengaruhi cara berpikir orang lama ya. Nantinya para pembaca yang tidak mengikuti realitas. Para pembaca hukum yang tidak mengikuti realitas. Nah, kalau di Al-Azhar itu argumentasinya begini. Kalau di Al-Azhar itu kan sudah banyak tuh para ulama di Al-Azhar dari tahun 2016, 2018, bahkan terakhir itu 2021 Syekh Syauqi Alam ya, itu mufti ya di Al-Azhar itu tidak menggali hukum itu dari argumentasi narasi hukum sebelumnya di masa klasik, tapi mengkritisi dasar argumentasi dari hitan perempuan itu ya ke sumber dalilnya. Apa itu? Yaitu hadis-hadis, kemudian dikritisi ya misalnya ini secara legal formalnya apakah betul hadis tersebut sebenarnya mendukung sebenarnya ya. Jadi lebih banyak dominan mana nih antara argumentasi basisnya dalil atau argumentasi basisnya tradisi. Nah, ternyata ditemukan oleh teman-teman, oleh para syekh atau para scholars ya di Al-Azhar itu tentang betapa dominannya narasi tradisi dibanding dasar argumentasi. Contoh misalnya, dasar argumentasi misalnya kelemahannya ya, dalil-dalil yang dipakai, hadis-hadis yang dipakai itu belum bisa argumentatif karena statusnya hadisnya lemah misalnya. Terus yang paling urgen adalah Nabi sendiri tidak pernah melaksanakan khitan perempuan itu terhadap putri-putrinya, terhadap misalnya Fatimah Az-Zahra gitu. Nggak pernah Fatimah Az-Zahra itu dikabarkan bahwa beliau ibunda kita pernah masa kecilnya disunat, nggak pernah, tidak ada itu dalilnya. Bahwa Nabi pernah memerintahkan. Nabi tidak pernah memerintahkan Fatimah Az-Zahra disunat. Jadi terhadap anak perempuannya sendiri Nabi tidak pernah perintah. Jadi sesuatu yang sebenarnya bagaimana dasar kesunahannya gitu loh. Kalau dilihat dari situ ya, dasar kesunahannya. Kalau misalnya ini dianggap sebagai sunahnya Kanjeng Nabi, ya sunahnya di mana gitu. Jadi sunahnya di mana? Jadi kalau misalnya ini sunahnya Kanjeng Nabi, kalau sunahnya Kanjeng Nabi minimal setidaknya Nabi pernah melakukan sekali lah sepanjang hidupnya. Nah, ini Nabi nggak pernah melakukan itu sekali saja. Nah itu yang kemudian bisa menjadi pertimbangan hukum ya yang lebih lanjut untuk merekonstruksi. Bisa di Indonesia ya hukum itu bisa berubah lah. Oke lah, kita misalnya ada egoisme fatwa di kalangan teman-teman saya sebenarnya saya juga kelompok MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, yang tapi tidak punya pengaruh begitu di dalam karena pengaruh tradisionalismenya sangat kuat dibanding modernitasnya ya di MUI itu. Untuk saat ini, tapi mungkin untuk generasi selanjutnya mungkin akan berubah ya. Nah, untuk saat ini memang tantangan kita adalah tradisionalisme hukum itu di kalangan teman-teman ini. Kita harus betul-betul melihat kembali argumentasi hukumnya. Kita tidak perlu merepetisi apa yang sudah diucapkan. Oh ini ada akwalnya. Akwal itu maksudnya statement hukumnya, narasi hukumnya dari mazhab Syafi'i. Oh ini ada narasi hukum dari mazhab Hambali. Oh ini ada narasi hukum dari mazhab Hanafi. Oh ini ada narasi hukum dari mazhab-mazhab yang lain. Yang tadi saya bilang ya, ada beberapa kategori hukum, narasi hukum ya. Paling rendah itu makrumah.
Makrumah itu penghormatan, penghargaan terhadap Mm, tradisi ya. Penghormatan perempuan karena ada tradisinya begitu. Tapi bukan karena penghormatan perempuan karena perempuannya ya. Jadi itu yang iya. makrumah yang dimaksud adalah Mm, penghormatan perempuan tapi karena tradisi yang sudah berlaku bukan bagi dia sebagai perempuan gitu. Jadi itu yang dikritisi. Nah, yang lebih parah, yang mungkin lebih parah dari makrumah itu adalah disunahkan. Kalau disunahkan berarti iya. kan eh, ada konsekuensi hukumnya. Kalau makrumah Iya. mungkin tidak ada konsekuensi hukumnya kalau tidak dilaksanakan. Iya. Tapi kalau sunnah itu ada konsekuensi hukum. Kalau dilaksanakan menjadi berpahala. Sehingga orang Iya. yang merasa bahwa sudah melakukan, saya sudah Mm, berpahala. Itu bahaya sekali. betul. Nah, terus Betul, betul. yang berikutnya di atasnya adalah itu wajib. Itu parah itu. Karena kenapa? Konsekuensi hukumnya kan lebih di Lebih atasnya lagi. ya. Kalau dia Iya. ditinggalkan berarti kan konsekuensinya adalah Berarti uh, berdosa jadi jatuhnya. berdosa. Nah, itu Iya. yang Mm. kemudian kita perlu kritisi gitu. Gitu sih, Mbak. Nah, ini yang Ya. kemudian menjadi perdebatan menarik karena narasi hukum ini yang kemudian di beberapa negara komunitas Muslim pun seperti di Indonesia yang lebih banyak masih mengambil kontekstual mazhab Syafi'i, maka sebenarnya yang harus kita sadari seharusnya bagaimana sih kita menyikapi narasi hukum terhadap praktek ini, Pak? Mengingat sebagian besar di Indonesia kita ini mengandung mazhab Syafi'i ini. Ya, betul. Seperti Nah, itu. ini yang menarik. Uh, Pertama, kita harus ya bagaimanapun ini tidak akan pernah selesai kalau misalnya sikap hukumnya belum berubah. Misalnya. Setidaknya minimal sikap hukum atau pandangan hukum di kalangan ulamanya belum berubah. Nah, bagaimana untuk mengubah itu? Ya otomatis kita perlu dari kanal-kanal media sosial ini memviralkan begitu ya, bahwa ternyata khitan perempuan itu ada sisi kebahayaannya, ada sisi dorornya. Nah, misalnya The Indonesian Institute memviralkan berbagai macam hasil penelitian teman-teman dari lembaga nasional maupun internasional begitu ya. Jadi harus ada backup penelitian baik penelitian dari lembaga internasional maupun lembaga nasional. Nah, lembaga-lembaga nasional itu apa saja kan sudah banyak ya sebenarnya ya. Ada Komnas Perempuan bersama UGM waktu itu ya. Ada pernah penelitian juga ya terkait dengan perempuan soal kebahayaan sunnah perempuan ya. Nah, itu tidak hanya berhenti di ruang akademisi. Harus apa namanya? Harus diviralkan. Nah, itu sih. Iya. Karena jadi mereka yang mewajibkan ini kan sebenarnya juga ada banyak sisi yang yakin karena tradisi hukum di masa lalunya yang begitu dominan terkait makrumah tadi. Nah, ada juga mereka juga yang kemudian juga bingung juga karena dalilnya itu tidak begitu kuat sebenarnya. Nah, itu yang kalau seandainya dari sisi hasil penelitian itu ya upaya memviralkan itu kan sekarang kan ada yang sangat mudah diviralkan, ada yang diantaranya sulit diviralkan. Diantara yang sulit diviralkan ya ini, karena Iya, betul. karena belum banyak orang yang merasa penting untuk memviralkan ini. Nah, jadi nah karena itu teman-teman kita bersama semuanya ya nggak perlu putus asa memviralkan hasil kajian kita ya, baik hasil penelitiannya maupun hasil pengkajian keagamaan. Nah, itu kalau saya sebenarnya apa namanya ada dua argumentasi tadi itu yang perlu mungkin saya ulang kembali bahwa hadis-hadis terkait
khitan perempuan itu kurang argumentatif, la yustadallu bihi. Menurut para ulama, la yustadallu itu tidak bisa dijadikan dalil. Nah, kemudian praktik kenabian tidak ada pernah mempertontonkan bahwa Nabi pernah memerintahkan atau meminta anaknya disunat, tidak pernah. Nah, jadi itu sih dua argumentasi itu yang sebelumnya harus mendekonstruksi narasi-narasi hukum yang sudah ada di yang sudah banyak viral. Nah, uh, nah itu yang saya bilang tadi. Kenapa kok mereka menjadi narasi hukum yang mendukung sunat perempuan itu sangat viral? Karena tradisinya yang lebih kuat dibanding argumentasi hukumnya. Tradisinya yang lebih kuat dibanding argumentasi hukumnya. Sehingga bahkan hukum itu dihasilkan dari argumentasi tradisi. Dan di mana argumentasi tradisi itu ada tuh muhakamatun. Itu boleh di dalam Islam itu. Nah, cuma masalahnya kita harus melihat kembali bahwa praktik sunat perempuan ini berbahaya. Kan ada 4 bentuk ya, setidaknya sunat perempuan itu ya. Ada bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, ya kan? Bentuk 1 misalnya melihat memotong bagian luarnya dari dinding, ya dari klitoris, atau sampai bahkan mengangkat klitoris. Nah, yang kedua, bentuk kedua itu dan seterusnya sampai keempat itu sudah berbahaya sekali. Nah, yang kedua nih misalnya, yang kedua itu jadi dari dinding klitoris sampai labia itu diangkat. Labia itu adalah bibir bagian dalam dan luar yang mengelilingi vagina. Itu kan, nah itu dampak dari tipe 1 apa? Kemudian dampak dari tipe 2 apa? Secara medis, kesehatan. Nah, kemudian di tipe 3, pada sunat perempuan tipe 3, labia itu dijahit menjadi satu untuk membuat lubang vagina lebih kecil. Argumentasinya, yang tadi itu argumentasinya agar dilemahkan sahabat perempuannya. Nah, yang keempat itu semua yang terkait di luar 3 tipe ya, sampai merusak, memotong, mengikis, dan membakar. Nah, itu yang tipe, ada 4 tipe lah. Tipe 1 madorotnya apa, tipe 2 madorotnya apa, tipe 3 madorotnya apa, 4 madorotnya apa. Nah, ini kan kebanyakan dari, nah yang dipraktikkan, yang dilegalkan oleh MUI itu adalah tipe 1. Tipe 1 ya. Jadi kan MUI itu bilang batas cara atau khitan perempuan itu dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput atau jaldah yang menutupi klitoris. Nah, jadi mengangkat selaput klitorisnya ya. Itu kan khitan tipe 1. Khitan sunat perempuan tipe 1. Nah, kalau lebih dari itu berarti doror menurut MUI. Nah, yang tipe 1 ini dorornya itu harus dijelaskan oleh teman-teman oleh kita semua ya, aktivis. Bahkan jangan tipe jadi tipe 1 itu juga sudah doror. Jadi harus diyakinkan bahwa tipe 1 itu juga sudah doror. Ada yang di luar 4 tipe ini itu hanya simbolik saja misalnya. Iya, ada. Ada yang simbolik saja. Nah, yang simbolik pun buat apa gitu loh, argumentasi hukum. Kan ada qasdul hukmi ya. Qasdul hukmi. Maksud hukum, tujuan hukum. Itu buat apa juga kalau cuma simbolik gitu. Cuma agar
kita tidak disalahkan oleh nenek moyang gitu. Jadi Iya. nah, jadi agar kita tidak disalahkan oleh nenek moyang. Nah, itu yang kemudian hal hal yang tidak bermanfaat dari sisi hukum, maka tidak perlu ada hukumnya. Jadi itu adalah argumentasi hukum sebenarnya dalam Islam. Sesuatu yang tidak ada manfaat dalam hukum, ya, kenapa perlu dihukumi gitu kan? Jadi sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bahkan yang simbolik tersebut itu sebenarnya secara tidak langsung sedang secara simbolik juga itu mendiskriminasi perempuan gitu kan. Jadi Iya. secara simbolik ada praktik diskriminasi yang berdasarkan fisik, ada praktik diskriminasi yang berdasarkan non fisik. Nah, diantaranya simbolik itu. Nah, yang simbolik itu juga diantara bagian dari praktik diskriminasi hukum, di mana kesetaraan di hadapan hukum itu dijamin ahliyatul tasarruf itu. Ahliyatul tasarruf, jadi penghargaan orang terhadap kapasitas dia terhadap hukum itu sama gitu di hadapan di hadapan Islam gitu ya. Nah, yang membedakan itu adalah tradisi, kemudian cara pandang, kemudian pemikiran apa namanya, pemikiran yang patriarki gitu ya, yang argumentasi patriarki dalam hukum yang harus diselesaikan. Itu sih diantaranya. Bagaimana sebenarnya, dan itu berat. Jadi nggak hanya makanya saya senang banget kalau ada teman-teman yang masih mau membahas ini, karena ini meskipun sudah pernah dibahas, upaya untuk terus memperjuangkan bahwa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa praktik sunat perempuan itu berbahaya dan tidak ada manfaatnya dan berbahaya buat perempuan sendiri, dan praktik diskriminasi dari perempuan itu harus terus-menerus dilakukan sampai orang tuh ternyata itu berbahaya, sampai orang tuh merasa penting bahwa itu perlu juga tuh gitu. Mungkin dulu orang belum era Android merasa masih didominasi oleh kalangan atau teman-teman tradisionalis yang masih misalnya berpegang teguh pada hukum lama, hukum klasik. Nah, sekarang di era Android, di era media sosial, itu teman-teman bisa lebih mudah mengakses informasi yang belum bisa diakses seperti di masa sebelumnya. Dan teman-teman juga yang mau menyebarkan informasi yang edukatif juga bisa menyebarkan informasi itu dengan dia lebih mudah. Jadi kita tidak perlu merasa bahwa ini mengulang-ulang saja, nggak perlu. Jadi ini penting sekali teman-teman gitu. Itu sih Mbak Dewi. Iya Pak, saya sepakat ya untuk menjelaskan bagaimana sunat perempuan ini di konteks bagaimana kita memperoleh pencerahan pada fenomena ini. Karena sekalipun mungkin di media ini terkesan ada memang yang sudah diketahui secara terus-menerus, namun pada prakteknya meskipun seperti itu, ini juga tetap dilakukan. Artinya masih banyak juga masyarakat meskipun sudah tahu bagaimana kontekstual hukum dan manfaat yang dilakukan pada praktek ini, tetapi atas nama tradisi, atas nama narasi hukum syariat ini juga masih dilakukan, sehingga mungkin ini menjadi PR bersama bagi kita sebagai public educator ya, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat agar dapat melakukan sesuatu itu sesuai dengan pembuktian dari manfaat praktek yang dilakukan itu sendiri. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita pada hari ini, silahkan masukkan saja pertanyaannya melalui DM kita. Selanjutnya Pak Ahmad mungkin menindaklanjuti dari apa yang sudah disampaikan. Betul yang sudah disampaikan tadi, dari hasil yang sudah kami telusuri sebenarnya
masih memang belum ada bukti akademis yang cukup menjelaskan manfaat dari praktek sunat ini. Oleh sebab itu, tidak hanya dari kami, dari The Indonesian Institute yang memang mendorong agar praktik P2GP ini untuk dijadikan sebagai kebijakan berbasis bukti, namun ini sebenarnya sudah sejak dari dulu digaungkan oleh Pusat Studi Kebijakan Kependudukan dari UGM yang memang juga pernah menyebutkan agar praktek perlukan atau pemotongan genitalia perempuan ini untuk menjadi satu dasar kebijakan yang berbasis bukti. Nah, namun yang menjadi tantangan kita sekarang adalah bagaimana narasi hukum syariat ini, artinya memang yang dijalankan oleh masyarakat ini benar-benar sesuai dari apa yang diketahui dan memang berbasis bukti bahwasanya apa yang dilakukan, apa yang dicontohkan oleh para pendahulu termasuk dalam konteks teologis itu memiliki daya manfaat seperti itu, Pak. Silakan. Ya, nah itu yang penting ya sebenarnya. Hasil dari penelitian dari teman-teman UGM itu harus lebih banyak diviralkan ya. Nah, teman-teman mungkin nanti perlu ada sesi khusus mungkin berbicara terkait hasil-hasil penelitian. Kalau dari saya pribadi, saya pernah melihat dan mendengar langsung pemaparan dari teman-teman UGM yang waktu itu difasilitasi oleh Komnas Perempuan ya. Jauh sebelum pandemi ya, karena 2018 atau 2019 begitu ya. Jadi pernah ada pertemuan begitu mendiskusikan soal FGM, bahaya dari hasil penelitian. Dan itu pernah dilakukan oleh UGM dan Komnas Perempuan. Jadi para penelitinya itu yang ngelit itu UGM. Nah, informasi itu yang kemudian dulu waktu itu sebenarnya sempat tersebar, tapi kemudian mengalami meredup kembali. Nah, harusnya informasi-informasi itu, hasil-hasil penelitian itu, bagaimana sebenarnya temuan dari UGM, kemudian apa madorotnya, apa bahayanya, begitu. Kalau saya pribadi itu sudah mendengar langsung begitu, sehingga apa yang saya bilang itu pada hari ini itu hanya terkait sekali dengan hubungannya apa yang saya lihat itu dengan argumentasi keagamaan. Kalau berdasarkan argumentasi keagamaan, kalau dilihat dari status hukumnya seperti apa, lalu kemudian kalau ternyata ada dampak madorotnya seperti apa. Nah, kalau seandainya dalam status hukumnya misalnya hadisnya hadis doif yang dilakukan, terus kemudian tafsirnya juga tafsir lebih kepada tafsir tradisi ya. Jadi tradisi yang mewajibkan, bukan agama itu yang mewajibkan. Kan ada hukum yang direspon oleh agama dari tradisi, dan ada hukum yang kemudian diproduksi oleh agama. Kalau hukum yang diproduksi oleh agama itu kan sedikit sekali. Misalnya hukum tentang sholat, hukum tentang puasa, itu sedikit sekali. Tapi lebih banyak diantaranya agama merespon tradisi. Yang paling terlihat di dalam yang paling dominan, yang paling mendominasi dalam tradisi adalah sunat perempuan. Itu dominasi tradisinya itu lebih kuat dibanding agamanya. Bagaimana sebenarnya hadisnya juga hadis doif, tapi kemudian di narasi hukumnya menjadi wajib. Itu kan. Kemudian hadisnya hadis doif, Nabi tidak pernah melakukan, di narasi hukumnya menjadi sunnah. Kemudian hadisnya hadis doif, kemudian Nabi tidak pernah melakukan, tapi hukumnya makrumah gitu. Jadi itu ya. Jadi meskipun makrumah itu jauh lebih baik ya dibanding narasi aslinya di dalam klasik gitu. Tapi tetap saja itu meskipun itu bagian dari awal perubahan, kalau itu sebagai bagian dari awal perubahan itu saya mengapresiasi. Tapi kalau misalnya itu menjadi final hanya merepetisi ya, maka
kita harus mengkritisi kan gitu ya. Dan hal yang Betul, karena secara kontekstual juga kalau kita melihat maksudnya narasi hukum terakhir misalnya, dia menjadi satu hal yang artinya membuat menjadi hukum yang artinya dengan praktek tersebut itu menjadi salah satu bagian bentuk pemulihan perempuan, itu pun juga harus dibuktikan secara akademis apakah memang dari praktek tersebut akan memberikan dampak-dampak yang seperti disebutkan tersebut ya Pak ya. Iya. Nah, betul. Kalau misalnya dampaknya positif, tunjukkan buktinya dampaknya positif. Uang masalahnya hasil temuan kan lebih banyak sunat perempuan tipe 1 sampai tipe 4 itu doror semua kan, membahayakan perempuan semua kan. Dan praktik diskriminasi di mana hukum itu juga sebenarnya harus terbebas dari diskriminasi agar mencapai kemaslahatan. Kan cita-cita hukum Islam kan itu menghilangkan diskriminasi. Nabi juga awalnya juga menghilangkan berbagai macam praktik diskriminasi, dari perbudakan, dari dehumanisasi di masa lalu ya, menjadi humanisasi di masa Kanjeng Nabi begitu. Nah, itu kan sudah bagian dari upaya Nabi untuk menghumanisasi, di mana banyak praktik tradisi yang mendehumanisasi. Nah, itu yang kemudian harus dilihat juga dalam praktik kenabian. Kan kita dalil itu dua ya. Ada dalil yang berupa statement, pernyataan, meskipun ada 3, yang satu takrir. Nah, yang kedua adalah itu dalil historis. Dalil historis. Nah, itu sejarah. Sejarah dalam arti lebih spesifik apa yang pernah Nabi lakukan, kira-kira begitu. Nabi pernah melakukan tidak? Kalau Nabi tidak pernah melakukan, ya itu tidak bisa menjadi dalil. Apalagi dalil bagi narasi hukum wajib misalnya. Apalagi dalil bagi narasi hukum sunnah, lagi dalil bagi narasi. Ini perbedaan antara sunnah wajib sama makruh ini saja sudah. Sebenarnya ulama sudah dalam posisi ragu sebenarnya menilai perbuatan ini ya, apakah bagian dari kategori mana narasi hukum yang mana gitu kan. Gitu. Jadi wajib itu juga kok dari doi, kan itu juga sesuatu yang perlu dikritik juga. Dan ini kalau dari narasi hukum ya. Kalau seandainya apalagi di dalam hasil penelitian yang pernah saya lihat di dalam apa yang pernah dipresentasikan oleh teman-teman UGM terkait FGM tentang kebahayaan sunat perempuan, ya maka berarti menghindari praktik sunat perempuan itu bukan hanya dianjurkan, tetapi wajib untuk dihindari. Jadi praktik untuk menghindari itu menjadi wajib gitu, karena ad-doror yuzalu, kalau kata Kanjeng Nabi ya. Semua praktik yang membahayakan itu harus dihindari, wajib dihindari. Ad-doror yuzalu. Atau la doror wala diror misalnya. La doror wala diror ya, itu dalil dari ad-doror yuzalu tadi ya. Nah, ad-doror wala diror. Jadi la doror wala diror. Jadi tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh menempatkan diri dalam bahaya. Jadi segala praktik yang berdampak pada sifatnya membahayakan maka wajib dihindari. Nah, berarti gitu ya, kategori menghindarinya. Kalau tadi kan kategori melaksanakannya. Kalau sekarang berdasarkan hasil temuan, misalnya dari UGM, dari teman-teman yang lain, lembaga yang lain, argumentasinya bahwa dari 4 bentuk sunat perempuan itu, bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4 itu membahayakan bagi perempuan, dan dijelaskan maka hukumnya adalah wajib menghindari berbagai macam hal yang membahayakan sunat perempuan. Jadi meskipun itu bentuk 1 yang dibolehkan oleh MUI yang menjadi gambaran dalam fatwa ya, di fatwanya tahun 2008 itu. Gitu. Itu sih Kak Dewi.
Baik Pak, ini dari para audiens kita ada yang mengirimkan pertanyaan. Mungkin saya Boleh. bisa menyebutkan satu pertanyaan. Yang pertama dari Rusta Adijaya dulu ya. Ya. Bagaimana cara kita dapat memberhentikan praktek sunat perempuan ini mengingat tidak ada bukti medis dan hukumnya lemah seperti yang tadi Pak Hilmi sebutkan. Silakan Pak. Oh, Bagaimana caranya bukti kita medis. memerangi praktek ini yang tidak berdalil seperti dengan bahasa sederhana kita? Ya. Tadi saya bilang kan ya, ada dua kondisi. Pertama, argumen praktik itu berdasarkan argumentasi dalilnya. Eh, Bagaimana sebenarnya praktik itu dihubungkan dengan argumentasi dalil hukumnya, di mana itu tidak memiliki dasar hukum. Terus yang kedua, eh, eh, sudah banyak sebenarnya penelitian terkait kebahayaan FGM. Nah, jadi di antaranya itu perempuan itu tidak pernah di masa dewasanya nanti ketika dia melakukan hubungan seksual bersama pasangannya, pasangan pasangan dalam perkawinan misalnya, itu tidak bisa uh, pernah mencapai kenikmatan yang diinginkan misalnya. Itu misalnya menghilangkan hasrat itu, sehingga itu uh, menjadi masalah sendiri bagi kehidupan seksual, bukan hanya bagi perempuan tapi juga bagi pasangan Iya. suami istri. Karena itu, apalagi perempuannya diam gitu, mungkin sudah Iya. merasa takdir saya begini gitu, apalagi nanti misalnya dampaknya yang lain, misalnya adanya kista ya, yang mungkin ini nanti bisa diverifikasi oleh, saya kan bukan orang kesehatan ya, nanti bisa diverifikasi oleh orang kesehatan ya, apakah terus kemudian orang kesehatan yang pro terhadap kesetaraan gender ya, maksud saya gitu ya. Terus juga apa namanya, yang berikutnya potensi adanya miom di dalam tubuh perempuan. Nah, ini keterkaitan adanya kista dan yang lain yang menghambat kemudian bukan hanya kenikmatan seksual yang terganjal dialami perempuan, tapi juga bagaimana mereka bisa terhalang mendapat keturunan. Nah, itu kan suatu praktik yang berbahaya sekali. Jadi dampaknya nggak main-main gitu loh. Jadi apalagi menghilangkan hasrat, maksudnya bukan hasratnya ya, menghilangkan kenikmatan yang mungkin bisa dicapai kalau seandainya dia tidak disunat misalnya. Jadi menghilangkan itu berarti dia akan sangat susah payah sekali bersama pasangannya mencapai kenikmatan gitu, kenikmatan hubungan seksual, dan itu akan berpengaruh secara psikologis, kemudian di mana mereka merasa pihak yang harus dihakimi atas keinginan dari dominasi diskriminatifnya laki-laki, bukan laki-laki ya, tapi patriarki ya, karena yang patriarki juga banyak juga yang perempuan. Jadi nah ini yang justru harus juga kita sadari bahwa di lapangan juga kebanyakan yang berupaya mempertahankan tradisi ini juga bukan hanya laki-laki, tapi juga ibu-ibu ya, ibu-ibu kaum perempuan yang sudah senior ya, yang yang justru itu mereka mengawal tradisinya dibanding laki-laki. Mereka lebih banyak mengawal tradisinya. Sebagian dari ibu-ibu ya, yang senior ya, mungkin dari ibu-ibu muda mungkin nggak terlalu ngeh gitu ya, tapi ibu-ibu yang senior, neneknya si bayi, terus kemudian mertuanya si perempuan, yang kemudian lebih banyak mengawal itu ya, mengawal tradisi itu. Pokoknya anakmu harus disunat, pokoknya itu udah perintah ibu. Nah, itu kan yang berat ya, secara relasi sosiologis. Nah, itu yang kemudian harus dimulai dari mana? Ya dimulai dari lingkungan kita sendiri.
Kalau kita berhasil betul. membuat itu dari lingkungan kita sendiri, saya kira itu sukses. Karena banyak sekali pengawal tradisinya. Entah dari perempuan yang senior, entah dari mungkin kepala keluarga yang laki-laki yang senior, gitu misalnya ya. Itu yang menjadi pengawal tradisi. Nah, kita apa namanya, me, apa namanya, mengedukasi mereka juga perlu effort sendiri ya, gitu. Saya pikir setuju apa yang sudah disampaikan Pak Hilmi, dengan konteks bagaimana memberhentikan praktek sunat ini tidak bisa dilakukan oleh kita sendiri sebagai seorang sebagai bagian dari sistem komunitas yang sangat Iya, besar, karena kita berbicara mengenai tradisi dan ajaran, iya, otomatis ada banyak hal komponen serta aspek masyarakat yang memang perlu untuk diedukasi lebih lanjut. Dan yang paling terpenting menurut saya ini adalah terutama pada konteks pelaku syiar ya, pelaku syiar agama sendiri memang harus membuktikan narasi-narasi hukum tersebut, terutama untuk memberikan dasar bukti praktek ini dilakukan atas dasar manfaat yang seperti apa, sehingga masyarakat pun tidak mengawang-awang ataupun tidak melakukan sesuatu itu yang berdasarkan dalil manfaat seperti itu. Karena memang iya betul Pak, kita jangankan kita hampir sebagian besar kita beragama itu hanya karena keturunan, hanya karena memang kita mengetahui dari apa yang sesuatu itu sudah dilakukan pada dasarnya, itu sudah dilakukan orang dulu-dulu, sehingga kita tidak melakukannya itu berdasarkan sesuatu itu yang memang iya. kita ketahui dasarnya seperti itu. Begitu. Nah, lanjut di pertanyaan selanjutnya ini Prima Resti, dia menanyakan kepada Pak Hilmi, menurut Bapak, bagaimana kita dapat menyeimbangkan kebutuhan untuk menghormati tradisi budaya dengan perlindungan terhadap hak kesejahteraan perempuan, utamanya dalam konteks sunat perempuan itu pada perempuan. Silakan Pak Hilmi. Ya, sebenarnya apa namanya, kita perlu sebenarnya mengkomunikasikan bahwa mengkomunikasikan ya, kita yang mengkomunikasikan sendiri bagaimana sebenarnya tradisi itu ya berdasarkan apa yang kita ketahui dari informasi 1, 1, 2, 3, 4, 5, bahwa tradisi itu harus ada perbaikan. Jadi kebiasaan di dalam masyarakat itu harus ada yang diubah, harus ada yang berubah gitu ya, harus ada perubahan. Nah, perubahan yang memang ketika apa namanya, dan itu lazim boleh dilakukan dalam, dan bahkan wajib kalau misalnya ada indikasi yang ternyata indikasi atau bukti baru yang ternyata itu membahayakan, apalagi membahayakan. Contoh misalnya yang sunat perempuan ya. Kalau dulu mungkin orang tidak banyak tahu, atau karena memang tidak ada penelitiannya di zaman dulu ya, apalagi di zaman Kanjeng Nabi ya. Belum ada tradisi penelitian sekompleks sekarang ya. Mungkin penelitian itu baru kemudian di zaman Imam Syafi'i ya. Itu baru mulai tradisi penelitian. Jadi meng-cross-check langsung, misalnya dalam penelitian haid ya. Perempuan-perempuan yang haid itu, yang menstruasi itu di usia berapa paling cepat, terus paling lambat mereka haid di usia berapa. Itu penelitian sendiri di Imam Syafi'i. Nah, itu mulai ada yang namanya tradisi penelitian. Basisnya bukti. Begitu juga khitan perempuan, harusnya itu seperti apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Itu basisnya adalah bukti. Nah, cuma masalahnya dulu kan penelitian Imam Syafi'i kan masih sangat tradisional. Belum secanggih sekarang bahwa itu bagian dari kulit yang menutup klitoris, itu bagian klitorisnya, itu bagian apa namanya, labianya misalnya ya, apa namanya. Nah, kemudian, itu yang belum secanggih itu. Nah, ketika sudah ada bukti baru yang lebih valid, lebih sudah bisa dipertanggungjawabkan gitu, maka kita harus mengikuti bukti baru itu. Dan bukti baru itu mengatakan bahwa itu berbahaya sekali bagi perempuan. Mengurangi
kemampuan fungsi organ reproduksi, mengurangi kemampuan fungsi, menurunkan kemampuan fungsi. Dan setiap yang menurunkan kemampuan fungsi organ itu berbahaya sekali. Itu merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan wajib dihindari. Jadi sesuatu yang menyebabkan penurunan fungsi organ tertentu, terutama organ reproduksi, maka itu harus dihindari. Dan itu wajib ketika ada bukti baru itu, maka hukum otomatis berubah. Jadi kata menurut para ulama, al-ahkam yataghayyaru. Hukum itu alaminya itu pasti mengalami perubahan. Sifat alami dari hukum itu pastilah mengalami perubahan. Yataghayyaru bitaghayyuril azmina wal amkinah. Karena ada perubahan konteks, perubahan realitas, wal awaid, misalnya perubahan sifat dan temuan baru yang kemudian datang berikutnya dan kemudian berubah hukum. Dan itu sifat alami hukum memang begitu. Ketika ada bukti baru, berarti narasi hukum itu berubah. sendiri bisa berubah ya Pak, sesuai dengan fakta dan relevansi sekarang, berdasarkan bukti bisa berubah begitu ya Pak? Berdasarkan bukti baru bisa berubah. Apalagi bukti baru misalnya satu misalnya bukti barunya bahwa hadis-hadis yang dipakai itu adalah hadis doif. Itu bukti baru. Yang dulu entah bagaimana dulu itu para ulama nggak melihat itu ya. Yang saya bilang itu lebih dominan tradisinya dibanding kuatnya dalil. Nah sekarang kalau kita kembalikan ke dalil, misalnya di dalilnya saja itu tidak memiliki kekuatan argumentasi. Nabi tidak pernah melakukan. Nah yang berikutnya adalah apa manfaatnya? Qasdul hukminya apa? Maksud hukum dari situ apa? Kalau mungkin kita laki-laki itu kan untuk membersihkan ya. Kalau perempuan tidak sama sekali. Malah menurunkan fungsi organ, itu berbahaya sekali. Kita berjuang untuk mempertahankan semua organ kita berfungsi, kenapa kita menurunkan fungsi organ si perempuan, apalagi fungsi organ reproduksinya. Nah itu yang perlu Nah yang berikutnya adalah ketika ada bukti baru bahwa perbuatan itu membahayakan si perempuan. Contoh tadi, menghilangkan kenikmatan perempuan dalam hubungan seksual. Sehingga si istri tidak pernah mencapai klimaks itu bersama suami atau tidak bisa mencapai kebahagiaan seksual. Kira-kira begitu. Tidak bisa mencapai kebahagiaan seksual bersama pasangannya. Itu sudah mencelakakan seseorang sendiri sepanjang hidupnya lagi. Nah, itu kasihan sekali. Praktik diskriminasi itu kemudian menurunkan fungsi organ seksual dia dan menyebabkan dia tidak bisa mencapai kenikmatan atau kepuasan seksual misalnya. Atau yang lain, temuan yang lain, adanya tumbuh kista disebabkan oleh sunat perempuan misalnya begitu ya. Di beberapa kasus, meskipun tidak semua kasus akan berdampak itu misalnya, tapi potensi ke arah sana itu tinggi gitu. Dan itu kan membahayakan bukan hanya membahayakan si perempuan dalam hal hak dia untuk memiliki keturunan gitu ya. Itu mematikan harapan dia ketika dia hubungan perkawinannya itu berorientasi pada reproduksi dan kreasi ya. Kreasi itu kan kebahagiaan seksual, reproduksi itu punya keturunan kira-kira begitu. Bagi mereka yang mau menghendaki itu ya, itu akan terhalang gitu. Ya kecuali bagi mereka yang tidak menghendaki itu no problem. Tapi bagi orang yang menghendaki, hak dia itu untuk memiliki keturunan itu, hak untuk punya kesempatan lah yang sama itu menjadi berkurang. Kan banyak juga yang akhirnya yang punya kista itu tidak bisa mencapai memiliki keturunan, atau dia punya minum membahayakan kandungannya, ada yang tidak membahayakan. Tapi kan potensi untuk membahayakan itu lebih banyak. Sudah ada gitu. Nah itu yang kemudian harus juga dilihat ya, bahwa artinya
penurunan organ itu akibat dari pengelupasan bagian klitoris atau labia atau yang di bawahnya dan seterusnya, itu membahayakan penurunan organ, berdampak pada penurunan fungsi. Yang pasti adalah berdampak pada penurunan fungsi organ, baik sebagai organ reproduksi maupun organ seksual. Gitu. Nah, itu yang pasti itu temuannya, bahwa kalau nanti temuan yang lain, itu nanti urusan bagian penelitian ya, penelitian yang khusus soal itu ya, misalnya UGM-nya sendiri yang bicara misalnya begitu. Karena kan saya hanya waktu itu sebagai peserta hasil peserta destinasi hasil penelitian ya, UGM dan Komnas Perempuan. Dan itu penting loh. Nah, dan saya waktu itu punya harapan sebenarnya bahwa hasil penelitian itu bisa dibawa ke MUI. Tapi sampai sekarang penelitian itu hanya menguap begitu saja gitu. Jadi belum bisa memberikan pengaruh apa-apa ke lembaga nasional kita, khususnya MUI. Dan ya, kalau Kemenkes ya haruslah, tidak boleh, karena kan itu non medis ya, tidak bolehlah dilakukan. Bagian dari pekerjaan utama yang paling penting. Ya. Kalau Kemenkes ya, Departemen Kesehatan ya nggak boleh lah, karena kan itu bukan sesuatu yang medis kan. Jadi ya harus ada sanksi lah terhadap mereka yang petugas kesehatan atau petugas pemberi layanan kesehatan yang melakukan atau mendukung kegiatan non medis itu. Padahal itu kan non medis. Gitu sih, Kak Dewi. Mungkin satu lagi ini Pak, secara konteks kerja kelembagaan ini, mungkin Bapak bisa menyampaikan sedikit apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh teman-teman Rumah Kitab ya dalam melakukan kegiatan publik edukasi terhadap masyarakat untuk memutus rantai praktik sunat perempuan ini, terutama dalam mengedukasi narasi syariatnya, seperti itu Pak, silakan. Yang paling berat sebenarnya di teman-teman kita sendiri ya, di teman-teman tokoh agama ya, itu paling berat. Jadi perlu ada orang berpengaruh gitu, misalnya tokoh agama senior yang mendukung kerja-kerja ini. Itu sih kedepannya ya, perlu ada kerjasama antar lembaga, misalnya dengan Kementerian Agama maupun dengan kelembagaan yang lain yang bisa mempengaruhi MUI misalnya begitu. Meskipun sebenarnya MUI itu kan bukan lembaga negara ya, maksudnya lembaga swadaya juga sama kayak kita. Sama juga statusnya dengan kita yang bukan sama ini, juga. yang bukan lembaganya untuk pemerintahan juga. Sama juga statusnya dengan lembaganya Kak Dewi kan. Nah, ya, cuman karena orang-orang di dalamnya itu ya, mereka berasal dari berbagai macam lembaga keagamaan yang representasi yang besar di Indonesia, sehingga membuat MUI ini sepertinya besar gitu. Nah, makanya harus ya kita harus secara tawadu ya melihat bahwa MUI ini lembaga besar gitu yang punya pengaruh, dan setidaknya suara kita pesan kepada Majelis Ulama Indonesia bahwa haruslah ada perubahan ya, cara pandang, cara berpikir ya, untuk menghentikan, sama-sama menghentikan lah sunat perempuan, kira-kira itu. Baik, terima kasih. Mungkin satu lagi Pak, closing statement-nya untuk menutup acara kita dalam rangka memperingati Hari Sunat Perempuan pada tahun ini. Apa yang bisa disampaikan? Silakan. Teman-teman, bagi yang merasa bahwa bagaimana sih agama merespon terhadap sunat perempuan, saya yakinkan bahwa secara argumentasi dalil tidak memiliki argumentasi dalil legitimasinya. Dan kemudian sunat perempuan berdasarkan hasil penelitian lembaga nasional seperti UGM dan lain-lain, itu menunjukkan bahwa ada madorot yang berdampak terhadap
tubuh perempuan, ada penurunan fungsi organ, baik sebagai organ seksual maupun sebagai organ reproduksi terhadap apa yang dialami perempuan ya, karena akibat pemotongan bagian dari vagina itu. Nah, karena itu maka tugas dari kita mensyiarkan, memviralkan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya um, tidak memiliki argumentasi hukum, tapi juga membahayakan. Sehingga keluarlah narasi wajib untuk menghindari, keluarlah narasi hukum yang wajib untuk menghindari ya, menghindari praktik perbuatan tersebut ya, menghindari ya. Karena begini, ulama menyepakati seluruh dunia bahwa ada hadis Nabi ya yang sangat sahih, la doror wala diror. Nah, ini menjadi dalil bagi semua upaya manusia untuk menghindari segala macam hal yang membahayakan dirinya maupun membahayakan orang lain. Jadi ad-doror itu yuzal, setiap sesuatu yang ada kebahayaan itu wajib dihindari. Dan bahkan kalau seandainya ada antara doror ketemu manfaat, maka doror itu harus betul-betul pertama kali didahulukan, meskipun itu ada kemanfaatannya. Nah, jadi kalau berbenturan, bahkan seandainya berbenturan, doror dengan doror itu kebahayaan, dengan manfaat, tetap doror itu harus dihindari, meskipun di dalamnya ada manfaat. Jadi yakinlah ketika ada sesuatu yang berbenturan, maka yang perlu ditarjih adalah dorornya, perlu diunggulkan adalah dorornya. Dan karena itu FGM, sunat perempuan harus dihentikan karena ada temuan kebahayaan tersebut. Maka tugas bagi kita untuk sama-sama memviralkan, mensyiarkan sejauh apapun itu ya, cakup yang kita bisa capai ya. Kalau kita bisa capai di lingkungan keluarga ya sudah, di lingkungan keluarga. Kalau kita bisa capai di lingkungan masyarakat itu jauh lebih baik, jauh lebih utama. Betul. Kalau kita bisa capai di lingkungan kelompok pemberdayaan perempuan, wah itu lebih mantap lagi, lebih baik lagi. Dan yang pasti jangan pernah merasa berhenti atau jangan pernah merasa ini sudah selesai. Jangan pernah merasa ini isunya sudah selesai. Sepanjang itu masih ada praktiknya, maka itu tugas kita masih belum selesai. Demikian, itu aja sih closing statement dari saya, Kak Dewi. Baik, Pak. Sepakat apa yang sudah Bapak sampaikan dalam memutus rantai sunat perempuan ini memang tidak bisa kita bekerja sendiri dan perlu semua pihak untuk saling memahami bahwa praktek dengan narasi hukum yang artinya tidak memiliki dasar dalik secara akademis maupun akan berdampak pada kesehatan, seharusnya ini menjadi pertimbangan terutama kepada pemerintah untuk menjadikan ini sebagai kebijakan berbasis bukti paling terutama ya Pak. Baik, terima kasih Pak Hilmi atas pencerahan yang sudah disampaikan selama kurang lebih 1 jam ini kepada teman-teman yang hari ini sudah bergabung. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akan berjumpa kembali pada diskusi virtual lainnya. Saya Dewi Rahmawati Nurawiya dari The Indonesian Institute mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya kawan-kawan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai ketemu lagi.